bakal datang suatu zaman. Ar-Rasul sudah mengatakan, la ya'ti zaman illa ba'dahu syarrun minhu, di mana zaman setelahku adalah zaman kerusakan demi kerusakan dan zaman penuh dengan kehancuran. Di zaman sekarang kita sudah melihat bagaimana keadilan, bagaimana kezaliman, bagaimana kezaliman demi kezaliman, perlakuan yang tidak baik. Ulama dikriminalisasi, para habaib ditangkap, para tokoh dijebloskan di penjara. Tetapi anehnya, para koruptor, para pelaku kemaksiatan, para perampok, para penjual narkoba, mereka bebas hidup dengan nyaman, dengan bebasnya di bumi Nusantara Republik. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kenal sama Habib Rizik, cinta sama Habib Rizik, rindu sama Imam Besar. Mudah-mudahan Imam Besar bisa datang lagi ke Aceh. Mudah-mudahan beliau, Allah sehatkan beliau, Allah panjangkan umur beliau, segera dibebaskan. Amin ya Rabbal. Beserta menantunya Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas dan Dr. Andi Tatat. Luar biasa, saudara. Habib Rizik ini seorang koruptor atau bukan? Seorang perampok uang negara atau bukan? Seorang yang memasukkan bertonton sabu atau bukan? Seorang pelaku maksiat atau bukan? Luar biasa, saudara. Sudah berapa kali Tengku Muslim beliau dijebloskan penjara? Ini yang keempat kali ya Tengku ya? 4 kali sudah dijebloskan. Masya Allah. Kau perlakukan dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau zalim. Kau berbuat makar. Kau kurang ajar. Kau berlaku tidak baik kepada anak cucu Rasulullah. Makanya Indonesia musibah demi musibah, bencana demi bencana. Satu kesalahan Habib Rizik, beliau tidak bisa dibayar, betul. Beliau tidak bisa disogok, betul. Tidak jalan, tidak laku pemerintah ingin memberikan kedudukan kepada beliau, menawarkan harta, menawarkan uang, menawarkan kedudukan. Beliau tidak butuh semua. Tidak butuh kita seperti itu. Beliau hanya menjalankan risalah nubuwah, ajaran datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau berbuat kurang ajar seperti itu, wahai para aparat. Dengar, kalau ada intel-intel di sini, kalau ada aparat-aparat, dengar baik-baik. Saya yang bicara. Saya pun dari keturunan anak cucu daripada Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Kita punya datuk namanya Habib Hussein bin Ahmad Al-Qadri Jamalul Lail. Datang dari negeri Hadramaut 1725 Masehi. Dari Hadramaut kemudian berangkat menuju daerah Kulandi India. Bertahan di sana 4 tahun. Kemudian mendapatkan isyarah wal bisyarah dari datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menuju daerah yang berada di timur, yang dimana buminya masih hijau. Dari Kulandi akhirnya masuk ke daerah Semarang 6 bulan. Ketika dari Semarang akhirnya menyeberangi lautan lagi, sampailah ke negeri Matan Tanjung Pura. 1725, saudara. 1725 itu kira-kira sudah ada NKRI belum? Sudah merdeka belum? Sudah ada UUD 1945 belum? Sudah ada lambang Garuda Pancasila belum? Sudah ada bendera merah putih belum? Belum ada semuanya, saudara. Kalimantan Barat waktu itu masih dinamakan Borneo, karena Kalimantan belum terpecah waktu itu, masih dalam satu pulau, belum ada provinsi-provinsi yang lainnya. Beliau akhirnya masuk, dan akhirnya dakwah syariah Islam sambil berdagang. Para habaib datang ke Indonesia, datang ke Nusantara, masuk ke Afrika, masuk ke Bangladesh, masuk ke semua daerah.
Hadramaut tumbitul awliya kama tumbitul ardal bagal. Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar terus mengatakan, para wali-wali Allah yang datang dari negeri Hadramaut, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tumbitul awliya kama tumbitul ardal bagal. Mereka seperti jamur, tatkala kering mati satu, maka Allah akan tumbuhkan 1000. Tidak bakal bisa habis, saudara. Dan ini sudah menjadi janji Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan orang-orang miskin mereka datang. Kalau zaman sekarang dinamakan milioner, pedagang-pedagang sukses dari negeri Hadramaut, syiar Islam, akhirnya menikahi putri daripada raja kerajaan Matan Tanjung Pura yang asli daripada Raja Dayak yang berada di Kalimantan Barat, saudara. Menikah dan akhirnya rajanya pun masuk Islam. Akhirnya para rakyat-rakyatnya pun tanpa dengan menggunakan senjata tajam, tidak membunuh, tidak merusak. Betul. Ikut masuk Islam. Karena Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Berjuang mengibarkan panji Rasulullah, menyampaikan ilmu yang sesuai ajaran datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lama kemudian akhirnya lahir anak daripada keturunan Al-Habib Hussein bin Ahmad Al-Gadri. Makanya kalau bangsa Al-Gadri, Tengku Muslim, itu terbesar komunitas dunia sekarang ada di kota Pontianak. Jadi kalau ada bangsa Al-Gadri yang ngaku-ngaku Al-Gadri di Aceh, kalau dia jalur dari Malaka itu betul. Jadi beliau ini dua beradik, satunya Habib Hussein, satunya Habib Abdullah, kakak beradik. Yang satu syiar Islam masuk ke negeri Malaka, dan yang satunya lagi masuk ke daerah Kalimantan Barat melalui kerajaan Matan Tanjung Pura. Lahirlah Sultan Syarif Abdul Rahman yang kemudian mendirikan kerajaan 1770 beliau mendirikan Masjid Jami Sultan Syarif Abdul Rahman Al-Gadri yang sampai hari ini hampir 300 tahun lebih umurnya masih berada dan berdiri tegak di negeri Pontianak, Kalimantan Barat. Beliau pun akhirnya menikahi dari seorang putri raja, yang dimana raja tersebut adalah Raja Bugis yang lebih dahulu mendirikan kerajaan di daerah Mempawah, saudara. Opu Daeng Manambon, Raja Bone yang akhirnya membuka kerajaan di daerah Mempawah, Kalimantan Barat. Syiar Islam akhirnya memberikan hubungan dengan satu raja dengan raja yang lain, dan tali silaturahmi pun semakin luas, melebar hingga ke pelosok negeri. Dan akhirnya lahirlah satu cucu yang dimana yang membuat lambang Garuda Pancasila, Sultan Syarif Abdul Hamid bin Sultan Syarif Muhammad bin Sultan Syarif Yusuf bin Sultan Syarif Hamid I bin Sultan Syarif Utsman bin Sultan Abdurrahman Al-Gadri Jamalulail, yang membuat lambang Garuda Pancasila. Kami punya datuk pun pejuang, sama seperti Sultan Iskandar Muda, sama seperti Raja Malikus Saleh, sama seperti Tengku Umar, sama seperti Tuanku Ditiro, sama seperti daripada seorang ulama yang terkenal dari negeri Aceh, Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Alhamdulillah dari malam, Tengku, satu persatu sudah kami ziarahi beliau. Beliau bukan hanya memperbanyak sholat, bukan hanya banyak menjalankan ibadah puasa. Lihat bagaimana Sultan Iskandar Muda, seorang ulama, seorang yang alim, seorang yang takwa. Kemudian ada daripada Cut Mutia. Kemudian banyak lagi para pejuang-pejuang Islam, para pahlawan-pahlawan yang berasal dari negeri Aceh. Beliau bukan hanya bolak-balik ke negeri Mekah, bukan memperbanyak umrah, bukan hanya memperbanyak sedekah, tapi menegakkan amar ma'ruf, menjauhkan kebatilan. Hal yang dibenci oleh Allah, dari ujung rambutnya sampai ujung kaki, semuanya makanan yang halal, minumannya yang halal,
pakaian yang halal, menjauhkan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu. Makanya beliau menjadi orang yang mulia. Bukan hanya memperbanyak kau pegang tasbih, tapi kau tidak peduli ketika Rasulullah dilecehkan, ketika Allah dihina. Tuh lihat kemarin tuh, ada seorang jenderal baliho, betul. Beraninya sama baliho, beraninya sama benda yang mati. Giliran di OPM dia nggak berani. 2 tentara kita sudah terbunuh di sana. Coba kau berangkat ke sana, kau ikut perang. Mereka yang sudah benar-benar mengibarkan bendera, mereka tidak mau gabung lagi sama Indonesia. Luar biasa. Dia katakan apa waktu itu? Saya kalau sholat nggak perlu berdoa pakai bahasa Arab. Ya, silahkan saja. Kau mau pakai bahasa Aceh, kau mau pakai bahasa Manado, kau mau pakai bahasa Melayu Pontianak, kau mau pakai bahasa Mesir, kau mau pakai bahasa Maluku, itu terserah engkau. Allah yang maha mengetahui apapun bahasamu. Allah maha mengenal, Allah yang lebih tahu. Doa apa yang kau sampaikan terserah. Jenderal bintang 4 kurang ajar, berani kau menghina Allah. Terus dia katakan apa, saudara? Karena Tuhan kita bukan orang Arab. Berarti dia berpikiran kalau Allah itu adalah manusia, betul? Orang, dia katakan di situ. Dia tidak bisa membedakan mana yang khalik, mana yang makhluk. Belajar besok-besok mondok di pesantren Darul Mujahidin, belajar sama Tengku Muslim, betul? Betul. Angkat tangan semua, takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Memangnya kau pikir hanya engkau saja yang jenderal? Datuk saya pun jenderal. Tuh Sultan Hamid Al-Gadri, sekolahnya sampai di negeri Belanda. Yang memimpin waktu itu KMB, konferensi Meja Bundar. Beliau diminta 17 orang yang terbaik di Indonesia untuk membuat skripsi lambang Garuda Pancasila. Diminta langsung oleh Presiden Soekarno-Hatta. Di antara 17 orang tersebut yang membuat lambang Garuda Pancasila, yang paling terbaik adalah Sultan, dari Sayyid, dari anak cucu Rasulullah, dari habaib yang ikut berjuang membela kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka bukan pengkhianat, mereka bukan orang-orang yang melawan negara. Mereka ikut memperjuangkan kemerdekaan sampai abahnya pun dibunuh. Tuh lihat kasus Mandor, 71 orang itu dibunuh semua. Raja-raja, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang cendekiawan, para orang-orang muslim yang pintar, 71 orang diambil, dibunuh, dibuang di Mandor. Termasuk abah daripada Sultan Syekh Hamid, saya punya datuk, diambil, dibunuh. Nggak bisa dipenggal kepalanya, ditembak tidak bisa, dicabut kemaluannya, dipotong kemaluannya, dicabut kuku-kukunya, tidak bisa mati, saudara. Ulama, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Mereka orang-orang yang takut kepada Allah, menjalankan syariat Allah, membela agama Allah, mensiarkan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Hendro Priyono datang, mereka katakan apa? Itu jenderal, itu Sultan Hamid II, pengkhianat. Saya lawan waktu itu. Kita kumpulkan para raja-raja yang ada di Kalimantan Barat, saya yang berbicara. Saya bilang, kau jenderal kurang ajar, kau jenderal yang pengkhianat. Kau lahir tahun berapa? Apa yang telah kau buat untuk negara Indonesia? Kurang ajar. Dia hina datuk kita, dia katakan pengkhianat. Betul atau tidak? Lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Kami lawan. Saya maki dia waktu itu, viral sampai ke Jakarta. Saya dilaporkan ke Mabes Polri, saudara.
Apa kita bilang? Silahkan. Kau tahan saya pastikan Kalimantan Barat akan hancur. Dan alhamdulillah dukungan daripada semua ormas, semua kerajaan, karena Kalimantan Barat itu punya ikatan kuat. Kami sudah ada sebelum kau ada. Betul? Kami ikut berjuang. Kami punya dato, ikut memerdekakan. Dato kami banyak yang menumpahkan darah. Sama yang berada di Aceh, mereka pun darah-darah pejuang. Betul? Ada Hasan Tiro, cucu daripada tuanku Cek Tiro. Betul? Ada daripada tuanku, siapa lagi Tengku Umar, Raja Malikus Saleh, orang-orang yang Masya Allah pejuang-pejuang Islam, para tokoh, para cendekiawan, dan mereka orang-orang yang alim, yang sanad ilmunya, tasalsul ilmunya bersambung sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kau laporkan saya ke Mabes, kami juga melaporkan kau ke Mabes. Silahkan, ayo. Kalau saya ditahan, dia juga harus ditahan. Sama-sama kita masuk sel. Tapi akhirnya apa? Sampai hari ini sudah hampir jalan 2 tahun, tak ada kabarnya. Dasar pengecut, betul? Betul? Ngomongnya cuma berani dari luar. Kau pikir kau siapa? Kalau kau makan besi, kau makan batu, boleh kita takut. Betul? Al-qatlu lana ada wal karamah indallah syahadah. Kematian bagi kami itu hal yang biasa. Datuk kami dibunuh, dikriminalisasi, dijebloskan penjara, dibunuh, diancam. Sudah biasa. Nggak ada hal yang perlu kita takutkan, saudara. Ini anak-anak muda, penerus-penerus, para santri-santriwati. Berjuang kalian mati, tidak berjuang pun kau pun pasti akan. Berjuang kau mati membela agamamu, mati dalam keadaan mulia. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Yang mengatakannya Allah Rabbul Alamin, bukan Nabi Muhammad, bukan malaikat Jibril, bukan ulama, bukan para wali, tapi Allah yang menjanjikan. Jangan kau takut, jangan kau khawatir. Hidup cuma satu kali. Berjuang kita mati, tidak berjuang pun kita pasti akan. Untuk itu saya mau tanya sama para pemuda-pemudi yang berada di Aceh hari ini. Siap berjuang? Siap berjuang? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap bela Islam? Siap bela habaib? Angkat tangan semua. Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau ada intel-intel, ada aparat, dengar baik-baik. Kami ini front persaudaraan Islam, bukan sarang teroris. Betul? Lihat apa yang diajarkan sama Tengku Muslim di sini, Allah ini. Apa yang beliau ajarkan? Apakah mengajarkan cara merakit bom? Betul? Cara merakit bom atau tidak? Cara membunuh atau tidak? Subhanallah, luar biasa. Kenapa selalu FPI yang disorot? Kenapa komunis dibiarkan? Kenapa warga negara asing bebas masuk ke negeri kita? Betul? Kalau yang masuknya tadi hanya tenaga-tenaga kasar, atau orang-orang yang pintar-pintar saja yang masuk, insinyur atau ahli, silahkan. Tapi sampai yang kerja-kerja kasar pun semuanya masuk ke Indonesia, masuk ke Kalimantan Barat, masuk ke Maluku, masuk ke Papua, masuk ke Lampung, masuk ke Aceh. Satu persatu SDM kita habis dirampok. Betul? Betul? Rakyatnya makin makmur atau makin hancur? Makin makmur atau makin susah? Makin kaya atau makin miskin? Makin kaya atau makin miskin? Siapa suruh pilih dia kemarin? Udah kurus kerempeng, kurang ajar lagi. Betul? Betul? Ya, silahkan. Gak apa-apa, kau berbuat. Kau tangkap imam kami, membesar kami, kau tangkap, kau jeblos ke penjara. Silahkan. Kau tunggu nanti adab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Islamul ya'lu wa la yu'li alaih. Islam, agama yang paling tinggi. Islam, agama yang paling agung. Dua hal
yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima. Dua pusaka yang Allah tinggalkan, dua pusaka yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan ketika beliau wafat. Yang pertama Al-Quran. Kau bakar, kau hancurkan, kau rusak itu Al-Quran. Bahkan seluruh dunia kau kumpulkan, kau bakar itu Al-Quran. Al-Quran tidak akan pernah lenyap di muka bumi Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah yang menjaga kitab suci, Allah yang akan melindungi Al-Quranul Karim. Terus yang kedua, ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau kriminalisasi, kau zalimi, kau tangkap, kau bunuh. Lihat itu bagaimana imam besar kita, saudara. Berapa kali beliau ada target pembunuhan, betul? Betul. Itu yang kesekian kalinya kilometer 50 itu, saudara. Itu yang kesekian kalinya. Subhanallah, bagaimana dengan gagah, dengan beraninya para laskar pembela Islam ketika menjaga Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab dari target pembunuhan.